Selamat pagi semuanya. Mari sama-sama di hari ini kita mau belajar kembali. Saya berharap kita semua ada dalam perlindungan dan kasih Kristus yang menyertai kita sehingga kita boleh sehat semuanya, seluruh keluarga kita sehat semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau belajar kembali. Mari Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus. Allah mengurapi kami semua, memenuhi kami dengan hikmat-Mu, dan biarlah juga Engkau melayakkan, menguduskan hamba-Mu, memimpin, sehingga hamba-Mu boleh mengajarkan sesuatu yang baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua dari awal sampai akhir proses ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sebelum kita belajar, kita mau mengangkat satu pujian bersama, dan saya percaya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, kiranya pujian itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan mari sama-sama kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita masuk dalam materi yang baru, dalam kompetensi yang terakhir, kompetensi yang keempat, Allah pembaharu kehidupan. Dalam pemahaman pembaharuan itu adalah menunjuk suatu proses pengerjaan, hasil kerja dari sesuatu yang dibaharui, objek, benda, ataupun manusia termasuk. Nah, orangnya yang melakukan pekerjaan itu disebut pembaharu. Intinya adalah bahwa
ada sosok, ada seseorang yang melakukan suatu proses, suatu pekerjaan yang hasilnya adalah membaharui dari objek, baik itu benda maupun orang. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita pahami bahwa kita sebagai manusia, dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua, siapapun itu, mulai dari Adam dan Hawa sampai ke kita saat ini, semua kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu dibaharui. Karena kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sudah hilang. Karena apa? Karena dosa masuk dalam kehidupan manusia. Diawali dari Taman Eden, Kejadian pasal yang ketiga. Karena ketidakpercayaan manusia terhadap perintah Tuhan. Dosa dalam arti sesungguhnya itu artinya meleset. Jadi misalnya ini adalah sesuatu objek yang harus ditembak, dipanah. Tetapi waktu kita memanah, dia nggak kena, tapi malah meleset begini. Hanya menyentuh bagian sampingnya aja. Dengan kata lain, seolah-olah mengenai, padahal enggak. Namanya juga meleset. Makanya kita sering kali melakukan hal itu. Seolah-olah kita benar, padahal kita meleset. Dan yang kita lakukan adalah dosa. Nah, oleh sebab itu, kita menjadi objek pembaharuan. Siapa yang membaharui? Allah sendiri. Ingat peristiwa bagaimana waktu kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, bagaimana mereka akhirnya menyemat daun ara, daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Waktu Allah hadir, apa yang terjadi? Allah bertanya di Taman Eden, Adam, Adam, di manakah engkau? Aku di sini Tuhan, aku takut, aku malu, maka aku bersembunyi. Ada perasaan takut. Dengan kata lain, akibat dosa ada beberapa hal yang terjadi. Akibat dosa ada keretakan yang terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek teologis. Apa itu aspek teologis? Terjadi keretakan hubungan manusia dengan Allah. Makanya mereka bersembunyi dari Tuhan. Tadinya mereka telanjang, mereka enggak merasa itu malu, itu merasa menjadi takut, merasa menjadi sesuatu yang harus ditutupi. Enggak. Ketelanjangan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan pada saat itu, tetapi dosa yang menyebabkan hal itu terjadi. Maka hubungan manusia dengan Allah mulai ada keretakan. Aspek yang kedua itu adalah aspek psikologis. Sejak keberdosaan manusia, maka manusia memiliki apa yang disebut dengan rasa takut, malu. Tapi anehnya sekarang banyak orang berdosa nggak takut, nggak malu, gitu. Banyak, ya. Kalian nyontek udah nggak takut lagi sama Tuhan, tapi takutnya sama guru.
Kalian nggak punya rasa malu lagi nyontek sama teman-teman kalian, ya. Ada sesuatu dalam jiwa kita yang retak. Aspek ini yang seringkali diabaikan. Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis. Ingat apa yang dilakukan oleh Adam. Adam coba membela dirinya, lalu mulai mempersalahkan Hawa. Apa dia katakan di sana? Tuhan, perempuan yang Engkau tempatkan itu yang menjadikan aku berbuat dosa. Dia mulai mempersalahkan Hawa. Ada keretakan hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Sekarang banyak orang yang melakukan dosa tapi melempar kesalahannya ke orang lain. Itu, dia nggak mau dipersalahkan, padahal dia biangnya, ya kan? Dan yang keempat, itu adalah aspek kosmologis. Apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3? Dikatakan di sana bahwa engkau akan bersusah payah mencari makananmu. Engkau harus bekerja karena tanah terkutuk karena dosa manusia. Tadinya mereka nggak perlu sampai kerja mati-matian, enggak. Apa yang ada di Taman Eden mereka boleh nikmati langsung. Tetapi karena mereka berdosa, akhirnya mereka harus bekerja dengan jerih lelah mereka. Bahkan Hawa harus menanggung sesuatu dari keberdosaannya pertama. Dikatakan di sana bahwa engkau akan kesakitan saat engkau bersalin. Makanya nggak usah aneh kalau perempuan-perempuan bersalin sakit, ya itu karena keberdosaan. Ya, itu sudah Alkitab yang bilang. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi kenapa. Ya, nah ini adalah bagian yang pertama yang mau kita pelajari. Dan video ini adalah part yang pertama dalam proses pembelajaran kita. Nanti ikuti part yang kedua supaya kita memahami materi ini dengan lengkap.